Lagi sama gue Joe Markus. Di video kali ini gue mau kasih lihat tutorial bagaimana kalau kita mau bikin YouTube banner untuk channel kita. Nah, pertama-tama kita harus lihat dulu ukuran-ukurannya. Kita langsung aja bikin file new, lalu kita bikin custom ya. Nah, ini gue tadi udah coba ngetes dulu sebelum bikin video. Itu ada custom 2560x1440. Ini kita create. Caranya ya kalian cukup tulis saja di create channel ini ya. Dan kamu bisa juga save di sini YouTube channel banner gitu ya. Nah, ini kita save. Nah, ini save reset. YouTube banner. Save reset. Jadi sekarang udah ke save. Ya. Ini kita create. Resolusinya 72 saja. Oke. Nah, ini ukurannya segini. Nah, terus habis itu kita perlu ada masukin juga layout supaya kita bagus. File new, kita bikin mana tadi ukurannya ya. Nah, ini 1540x427. Nah, ini kita create. Nah, di sini gue udah siapin warna merah. Cara warna merah bikinnya kita klik di area palet warna, set foreground, klik, lalu pindahin aja ke merah, klik OK. Nah, lalu edit, fill. Nah, di sini merahnya ada di foreground color, jadi warna di depan. Kita masukin kontennya foreground color, klik OK. Ya. Nah, ngapain sih gue bikin ini? Oke. Saya pisahin dulu. Maksudnya itu supaya ngelayoutnya gampang. Nah, kalau udah masuk di sini kan kita lebih mudah, ya. Nah, kita atur ini di tengah. Nah, sekarang udah di tengah. Lalu kita ambil ruler dari samping. Nah, ini ruler. Gitu ya. Kita pas-pasin. Oke. Terus kita lihat, kita panggil window layer ya. Window layer. Oke, di mana dia? Saya lagi window, kok layernya nggak kelihatan ya. Nah, layer. Nah, ini keluar dia layer. Nah, terus ini kita disable indicates layer visibility-nya. Jadi kita umpetin ya, kita hide. Klik aja bagian mata, dia udah keumpet. Nah, di sini kita sudah bisa lihat ini ada dua layout. Ini layout TV display yang gede. Itu 2560x1440 tadi. Nah, sedangkan bidang yang kecil adalah yang kita setup kalau kita channel kita muncul di mobile device, misalnya di handphone gitu ya. Nah, sekarang saya mau ambil foto saya karena ini buat channel ini. Saya udah siapin ini foto dulu waktu pernah jalan. Langsung aja klik and drag masuk sini. Nah, oke. Gedein. Sip. Nah, di sini layoutnya langsung kelihatan. Kira-kira kita mau di mana ini? Nah, misalnya kita mau seperti ini ya. Nah, jadi nanti yang kelihatan di channel kita ya kurang lebih seperti ini. Nah, seperti itu ya. Bagaimana dengan samping-sampingnya? Yaitu bebas ya. Kita bisa aja bikin copy lagi misalnya. Terus habis itu filter, blur, Gaussian blur. Nah, oke, ini gue merge down karena tadi gue langsung dia masuk ke vektor. Ini merge downnya caranya klik di sini supaya dia jadi layer, merge visible. Sorry, merge down bukan merge visible. Wah, kok nggak ada ya?
Oke, kita ulang ya. Nah, kalau sudah di hide, nah ulang. Nah, kalau sudah di hide, ini kita hide dulu. Terus kita ambil foto kita. Ini saya udah siapin foto. Kita buka di Photoshop. Sip. Udah kebuka. Kita tile all dulu supaya mudah ngambilnya. Nah, ini kita pindahin ke sini. Sip. Nah, ini sudah pindah. Nah, jadi nanti channel kita akan tampaknya kayak gini nih. Ya. Nah, edit, transform, ya. Free transform. Nah, ini bisa kita kecilin. Sorry. Iya. Nah, saya maunya nanti tampaknya kayak begini. Nah, segini ya tampaknya. Nah, saya lakukan koreksi juga. Kita zoom out, zoom in. Nah, ada beberapa yang saya mau retouch. Misalnya ini saya mau retouch. Kita copy dulu layernya. Oke. Kita retouch pakai patch aja. Patch itu ada stem. Nah. Oke, sebentar. Atau pakai ini aja ya. Pakai di mana sih patch nih? Ini patch tool. Ya. Zoom in lagi. Nah, mungkin area ini kita retouch. Aku pengennya polos saja. Oke. Ini masih agak patah ya. Gimana supaya nggak patah? Oke, kita pakai lasso. Copy paste saja, copy paste, lalu edit transform, belokin sedikit. Nah, terus kita pakai brush, kecilin brushnya. Oke, sebelumnya minta tolong teman-teman karena channelnya ini saya baru, tolong dibantu dengan subscribe supaya ya lebih semangat kalau kita mau bikin tutorial yang lain ya. Terus habis itu nyalakan loncengnya supaya terutama buat teman-teman yang lagi belajar fotografi atau Photoshop, supaya kalau kita lagi ada channel yang baru bisa langsung dapat informasinya. Oke, ini ada satu problem. Kenapa nggak jalan? Saya mau retouch ini. Oh, ternyata dia bekerja di layer kosong tadi. Jadi kini harus di layer yang kita mau adjust. Oke, sini ya. Sip. Nah, sedikit aja retouchnya, yang lain foto asli. Tapi area sini saya mau penuhin dan area sini juga. Bagaimana caranya sekarang? Oke, yang kanan dulu ya. Caranya ya kita ambil seleksi aja langsung, ambil seleksi. Ya, cuma sedikit kita panjangin, kita copy paste. Sorry, sekali lagi. Lagi copy paste. Nah, ini sudah. Oke. Terus habis itu jangan lupa untuk dihalusin pakai add layer mask. Halusin. Sip sedikit lagi ya. Oke, ini udah lumayan. Kita merge down aja ya. Klik sini, merge down. Oke, sekali lagi kita coba turun dikit. Oke. Sekali lagi merge down. Command E ya. Nah, area sini ya caranya kayak tadi aja, pakai lasso. Copy layer, Command C, Command V.
Atau ada cara lain ya. Nah, so Command J. Nah, ini dia langsung mengcopy di area seleksinya aja. Oke. Benerin garisnya supaya panjang. Lalu kita brush lagi. Nah, supaya tampak penuh ya. Nah, sedikit. Nah, kalau sudah, ini sampai sini kita gabungkan. Caranya, klik layer yang kita mau, dan kalau misalnya layer 3 sama layer 2, itu kita pencet Ctrl. Jadi dia seleksinya 2. Tapi kalau langsung, layer 3, 4, dan 2, karena ini langsung, kita pencet Shift aja. Pencet Shift, tahan, klik. Jadi tiga-tiganya. Ini merge layer. Itu ya. Nah, kalau oke, ini sudah. Terus sekarang area sini yang belum. Kita coba saja ya. Kita coba pakai cara seperti tadi. Command J, lalu kita klik, panjangin. Bagus nggak? Karena ini padang pasir dia ada teksturnya. Jadi kalau nggak cocok, ya kelihatannya kacau. Nah, coba kita ambil dari yang sini sekarang ya. Lebih bagus nggak? Kita tes dulu. Command J. Nah, ini forward ke atas. Ya, caranya dorong aja gitu. Buat bagian tekstur pasirnya. Cari yang paling tepat ya. Kita coba ya. Apakah oke atau enggak. Nah. Tunggu, opacity fill-nya saya turunin juga. Oh, opacity-nya coba. Kurang ya. Coba kita ambil dari sini. Command J, lalu drag ke sini. Oke, terus habis itu kita pakai masking. Masuk ke brush. Pastikan area hitam dan putihnya ini sudah di reset. Kalau belum, kita tinggal klik default foreground and background. Nah, teman-teman, kalau ada langkah-langkah yang kalian nggak ngerti atau kurang begitu paham, atau mungkin saya kecepatan, kalian komen aja, kasih komen, nanti kita lihat yang belum pahamnya di mana ya, supaya apa? Supaya kalau videonya yang saya sudah pernah buat, saya tinggal kasih unjuk. Oh, kamu perlu belajar lagi misalnya di teknis dasar handling toolsnya. Nah, itu kita bisa tunjukin nanti. Nah, kalau misalnya belum ada, ya mungkin nanti saya buatin tutorialnya. Tapi sebelum itu ya disimak dulu supaya apa? Supaya paham. Karena kalau misalnya setiap video kita ulang-ulang hal basic, ini videonya jadi kepanjangan ya. Oke, kita coba. Untuk cara cropping begini sih sebetulnya ada cara yang lebih bagus, tapi ini kan sebetulnya awalnya cuma dikit ya, cuma mau ngisi aja area yang panjang tadi. Jadi saya pakai cara yang biasa aja. Oke.
Oke, ini masih agak ngeblur tapi nggak apa-apa. Nah, habis itu saya mau create layer kosong. Caranya ada di sini. Create a new layer. Oke. Setelah itu saya bikin image, apply image. Mana apply image? Oke. Nah, yang terjadi adalah setelah apply image, semua yang tadi di bawah dan kelihatan menjadi layer baru yang kosong. Nah, terus saya mulai adjust. Saya pakai image adjustment curve. Nah, gitu ya. Nah, kita lihat before afternya. Oke, ini lebih jelas tapi agak merah. Terus habis itu saya copy lagi sekali ya. Kenapa saya copy? Saya mau lihat kalau misalnya kita tambahin render, file render, lens flare hasilnya seperti apa. File render, lens flare. Nah, ini bisa dipilih mau tipe-tipe yang mana. Kita tambahin. Nah, saya milih yang 50x300 aja deh. Oke. Saya rasa matahari di sini. Yes. Kita cek dulu. Nah, wah kayaknya kurang turun ya. Kurang turun. Saya pengen dia masuk di sini. Sekali lagi. Filter, render, lens, flare. Oke. Nah, dari sini. Ya. Nah, terus kita gelapin dikit. Image adjustment, ada beberapa cara. Kita coba dulu yang exposure. Turunin. Lalu kita pakai brush lagi. Oke, sorry. Kita balik. Sampai di sini. Lens flare ya. Terus lens flare-nya kita layer lens flare kita copy. Kita pakai level karena saya mau bikin efek grab trunk. Image adjustment, level. Sebetulnya ada cara yang lebih singkat dan lebih teratur, tapi karena ini video untuk teman-teman semua yang baru dasar, ya lebih baik kita yang manual dulu. Nah, terus habis itu kasih lagi add layer mask. Nah, sekali lagi kalau misalnya ada bagian yang kalian nggak ngerti, nah, mungkin ada tutorial yang kalian harus pahami dulu sebelumnya. Misalnya bagian layer gitu ya. Nah, coba nanti saya arahkan, komen aja ya. Setelah subscribe kamu komen, terus habis itu saya nanti arahin. Oh, kamu masih paham video yang ini dulu, baru bisa lanjut ke video yang ini, misalnya seperti itu. Oke, ini sudah. Kalau sudah, saya mau kasih teks di sini ya. Apa ya teksnya ya? Coba, oke. Education. Fotografi dulu tentu. Oke. Fotografi. Vlogs. Education. Nah, ini select all. Terus kita ambil seperti di Word ya. Kita mau align. Nah, ini left align. Nah, gitu. Sip. Nah, simple ya. Kita buat yang simple dulu dan sederhana. Nanti kalau ini sudah paham, mungkin kita bikin yang lebih grafis juga bisa.
Oke, sementara ini dulu. Jangan lupa untuk dicoba subscribe, dan jangan lupa subscribe. Terus habis itu jangan lupa komen kalau ada yang belum paham supaya saya bisa bikin mungkin tutorial-tutorial yang lain untuk membantu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Salam fotografi.